Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Kiki tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan kita masih akan membahas mengenai pidato persuasif. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Kiki minta waktu kalian sebentar saja untuk kalian menundukkan kepala seraya berdoa supaya ilmu yang kalian dapatkan, ilmu yang Bu Kiki berikan menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kehadiran Bu Kiki di tengah-tengah kalian bukan kehadiran virtual tapi memang kehadiran yang nyata. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bertemu lagi ya dengan Bu Kiki ya. Kali ini kita akan membahas tentang identifikasi informasi dalam pidato persuasif. Nah, identifikasi informasi dalam pidato persuasif itu tujuannya apa sih kok belajar ini? Oke, kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat memahami dan menemukan isi informasi dalam pidato persuasif baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tujuannya agar kalian itu dapat mengetahui, kalian bisa paham dan kalian bisa menemukan informasi apa yang terdapat di dalam pidato, baik yang kalian dengar maupun kalian baca, baik secara lisan maupun secara tertulis. Lisan itu apa? Secara ucapan langsung, jadi tidak ditulis terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kemudian identifikasi. Nah, di sini ada dua. Mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif itu ada dua. Coba kalian lihat bagan. Ini semoga tulisannya terlihat ya. Semoga terlihat jelas. Oke, jadi yang pertama ada tujuan pidato persuasif. Yang kedua ada informasi dalam pidato persuasif. Kita berbicara tujuan pidato persuasif. Nah, tujuan pidato persuasif itu ada 3 yang bisa kalian baca di layar. Oke, kita bicara layar saja ya. Nah, yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Namanya berpidato, pasti menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, menyampaikan gagasan. Nah, kemudian yang kedua, meyakinkan pendengar. Nah, meyakinkan pendengar ini adalah merupakan bagian daripada persuasif. Persuasif apa masih ingat? Ya, persuasif adalah mengajak, mempengaruhi ya. Kemudian yang ketiga, tujuan pidato persuasif adalah menghibur pendengar. Loh Bu, kok bisa menghibur? Orang berpidato kok bisa menghibur? Nah, jika kalian ingin menyisipkan semacam intermezzo atau guyonan atau selingan di dalam pidato persuasif itu bisa. Supaya apa? Informasi yang kalian sampaikan itu tidak memecah tidak memecah konsentrasinya pendengar. Nah, saya pernah bilang kan sama kalian, konsentrasi seseorang mendengarkan itu adalah sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Lebih dari itu, kalau tidak diselingi dengan guyonan, pasti mereka bosan. Yang ada ngantuk, tidur, nggak didengerin kalian, kan kasihan. Oke, jadi menghibur pendengar. Kalian bisa menyisipkan intermezzo atau guyonan ini di dalam bagian akhir sebuah isi yang kalian sampaikan, atau di bagian terakhir penutup pidato. Sebelum salam penutup tentunya. Jadi, kalau pidato jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, maaf, Bu, saya ingin berpidato, saya ingin membahas tentang corona. Tapi bagaimana kalau misalkan saya menyisipkan guyonan di dalamnya? Boleh sekali kalian menyisipkan guyonan di dalam pidato kalian, supaya itu tadi, peserta atau orang yang mendengarkan pidato kalian itu tidak merasa bosan. Ya, boleh jadi, kalian bebas. Intinya untuk menghibur. Selain menghibur, kalian juga meyakinkan. Selain meyakinkan, kalian juga menyampaikan informasi. Yang paling terpenting adalah informasi dan meyakinkan pendengar. Oke, hiburan ini hanya sebuah selingan saja. Terus kemudian di sini ada informasi dalam pidato persuasif. Nah, untuk menemukan informasi di dalam pidato persuasif itu ada 3 cara, yaitu 3M. Oke, kalian bisa melihat dengan jelas ya di layar ya. Yang pertama adalah membaca. Untuk menemukan informasi, yang pertama dilakukan
lakukan adalah membaca. Membaca apa, Bu? Membaca naskah pidato persuasif ataupun mendengarkan pidato persuasif. Itu bisa apa ya? Kalian bisa mengambil atau kalian bisa mengambil informasi di dalam pidato tersebut. Kemudian ada mencatat. Setelah kalian membaca atau mendengarkan, kalian bisa mencatat pokok penting dari pidato yang disampaikan itu dalam sebuah catatan-catatan kecil. Kemudian dari catatan kecil itu, langkah terakhir adalah disimpulkan, ya. Ini adalah identifikasi dalam pidato persuasif. Selanjutnya ada simpulan. Simpulan, apa itu simpulan? Oke, bisa kalian baca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan ini adalah hasil dari proses menyimpulkan. Hasilnya, nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwasannya simpulan merupakan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Jadi, ketika diuraikan itu ada banyak sekali poin-poin penting. Di bagian terakhir simpulan ini, ya, di simpulan ini adalah bagian paling akhir yang berisi rangkuman keseluruhan secara ringkas. Nah, sebagian simpulan ini tidak boleh berbeda dengan isi pidato persuasif. Maaf, ini gambar saya agak Bu Kiki geser ya, soalnya menutupi tulisan yang bawah sendiri. Oke, selanjutnya. Selanjutnya setelah simpulan ada pokok-pokok isi pidato persuasif. Oke, kalian bisa melihat pokok-pokok isi pidato persuasif itu di sini. Oke. Pidato persuasif ini berisi informasi yang disusun untuk memperkuat argumen penulis. Dalam informasi tersebut terdapat pokok-pokok isi yang menjadi landasan dalam penyusunan pidato. Pokok-pokok isi dapat juga diambil dari ide pokok setiap paragraf penyusun pidato persuasif. Jadi, pokok-pokok isi letaknya di mana? Yang jelas pada bagian isi pidato. Kalian bisa menemukan pokok-pokok isi pidato persuasif itu di dalam bagian isi pidato. Caranya bagaimana? Kalian bisa mengambil gagasan utama atau gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Kemudian di sini ada langkah-langkah menemukan pokok-pokok isi pidato persuasif. Nah, ada bagan lagi. Semoga bisa terbaca ya. Langkah-langkah menemukan pokok isi pidato persuasif itu ada 3M lagi. Yang Bu Kiki tebali adalah membaca, menganalisis, dan menyimpulkan. Jadi kalian bisa membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Kemudian menganalisis ide pokok atau inti dari setiap paragraf penyusun pidato persuasif. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan pokok-pokok isi pidato persuasif dengan tepat. Oke, maaf kalau misalkan ada suara-suara yang tidak mengenakan ya, soalnya Bu Kiki di rumah ini, tidak di sekolah. Oke, bisa kita lanjutkan. Semoga tulisannya terbaca ya. Yang pertama adalah membaca dan mendengarkan. Setelah membaca dan mendengarkan, kalian bisa menganalisis ide pokok atau inti dari setiap paragraf penyusun pidato. Dan yang terakhir, kalian menyimpulkan pokok-pokok isi pidato persuasif tersebut. Nah, Selanjutnya, ada menyimpulkan pidato persuasif. Nah, tadi setelah kalian menganalisis, langkah terakhir adalah menyimpulkan. Ini akan Bu Kiki bahas mengenai cara menyimpulkan pidato persuasif. Oke, ada bagan lagi. Semoga terlihat ya, semoga terlihat jelas tulisannya. Yang pertama, langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif adalah kalian harus memusatkan perhatian. Oke, fokus. Nah, fokus mendengarkan dan fokus membaca. Kemudian, kalian harus menyiapkan alat tulis. Poin 2. Poin ketiga, kalian mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Setelah itu, yang kalian lakukan adalah kalian mencatat pokok-pokok isi pidato. Nah, pokok-pokok pidato ini letaknya pada bagian isi pidato. Kalau salam pembuka, salam penutup, itu sama saja di mana-mana. Jadi nggak usah kalian catat pokoknya dari salam pembuka dan salam penutup. Kita cukup mencatat pokok-pokok pidato itu pada bagian isi pidato. Nah, setelah mencatat pokok-pokok isi pidato, kalian bisa menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, menyimpulkannya bagaimana? Kalian punya nih, misalkan ada 3
ada 3 catatan mengenai pokok-pokok pidato. Yang pertama, misalkan ada pengertian virus corona. Kemudian yang kedua ada yang pertama apa ya? Pengertian. Oke, pengertian, kemudian sebaran dan gejala misalkan. Nanti dari 3 itu kalian ambil satu kalimat. Bagaimana caranya? 3 ini kalian gabungkan ya. Kalian ini tiga ini kalian gabungkan menjadi satu kalimat dengan menggunakan konjungsi-konjungsi ya. Jadi untuk kesimpulan ini tidak lepas dari pokok-pokok informasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah menuliskan simpulan pidato persuasif. Nah, setelah kalian menyimpulkan, kalian bisa menuliskan simpulan kalian itu di dalam buku tulis kalian. Selanjutnya, syarat menyimpulkan isi pidato persuasif. Oke, menyimpulkan isi pidato persuasif itu ada syaratnya. Apa saja? Oke, kita lihat bagan lagi. Sepertinya, maaf, gambar saya harus saya tarik lagi ke atas. Oke, di sini. Nah, syarat menyimpulkan pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Dan yang terakhir adalah simpulan ini bukan merupakan komentar, melainkan ringkasan isi pidato persuasif. Nah, bicara syarat menyimpulkan. Kenapa kok simpulan ini harus memuat pokok isi pidato? Karena kalian menyimpulkan isi pidato, ya. Kemudian, simpulan tidak boleh menyimpang dari isi pidato. Misalkan, pidato di sini kita membahas tentang kebersihan. Tapi simpulan yang kalian sampaikan adalah pidato tentang kesehatan masyarakat. Kan beda jauh, ya kan? Nggak ada hubungannya. Jadi kesimpulan itu harus memuat pokok, harus tidak boleh menyimpang dari isi pidato. Dan yang terakhir, kesimpulan itu bukan komentar, tapi ringkasan daripada isi keseluruhan pidato. Selanjutnya, kok nggak bisa digeser? Oh, oke, bisa. Oh, ternyata sudah habis materi kita. Jadi, ini inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah apa? Bisa membantu saya untuk merefleksi? Oke, jadi intinya kalian sudah mendapatkan bagaimana cara menemukan pokok-pokok isi pidato, dan yang kedua, kalian bisa menemukan kalian bisa mempelajari cara menyimpulkan sebuah pidato. Oke, dari 2 ini semoga besok kalian bisa menerapkannya dengan baik. Nah, untuk menyimpulkan, untuk meringkas, untuk menemukan pokok-pokok ini tidak hanya terbatas hanya pada pidato persuasif saja, tapi juga pada teks-teks yang lainnya. Minggu depan atau pertemuan yang akan datang, Bu Kiki akan menyampaikan tentang kisi-kisi Smart Day. Nggak terasa ya, kita ini sudah mau tengah semester loh. Gara-gara corona kan, kita nggak bisa ketemu, nggak bisa bertatap muka secara langsung. Tapi setidaknya dari video ini sudah mewakili kehadiran saya di tengah-tengah kalian ya. Terima kasih waktunya. Semoga ilmu yang saya berikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang kalian terima dari saya pun menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan kafaratul majlis 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga Allah membersihkan hati kita. Sampai berjumpa. Semoga keadaan lekas membaik agar kita bisa bertemu lagi ya anak-anak ya. Salam rindu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.